menunjukkan watak asli seorang ulama. Seperti halnya ulama itu, seperti halnya yang disampaikan oleh Gus Mus, bahwasanya yang zurunal ummah bi'ainir rahmah, itulah ulama. Seorang ulama harus melihat umat itu dengan mata penglihatan, mata kasih sayang, ya, dengan kasih sayang, dengan rahmat. Direpet begitu ya. Kalian diantara alumni Mbah Abi, alumni Abi, yang senior itu bilangnya Abi sama Mbah, ada yang akang dulu itu kakak. Titip pesan, wasiat ini. Jangan lagi diantara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Kenapa? Karena yang dibaca sama kalian tadi itu, Abi sanadnya dari Kuitang. Abi Ma'ali Kuitang. Jadi waktu kecil, Abi suka pernah dibawa oleh Abah, oleh Abi, oleh Kiai itu guru Kiai Ahmad Basri, Muhammad Jamim, suka dibawa ke Kuitang untuk belajar, mengikuti bersama-sama acara ta'lim. Karena itu maka kalian seluruh santri Al-Ihsan, alumni Al-Ihsan, jangan lagi utak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahlil ilmi gitu. La siyama hadzal rajul yakni Al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar Salim al-Alamah al-alim al-alamah ad-da'i ila Allah fil alam al-islam. Bayangkan sama kalian, baru datang, besok harus sudah lagi ke Kalimantan, kemarin ke Singapura, ke Brunei, sama seperti gurunya. Habib Ali itu bukan ceramah di Indonesia saja, muridnya itu di Afrika, di Amerika, di mana-mana. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutub Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni, yang lain terserah, tapi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja. Ya. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayuballighuna daqiqah. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air yang dirahmati Allah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Saudaraku sekalian, kita telah ketahui bersama bahwasanya untuk menjawab polemik nasab atau tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, tidak sedikit para habib-habib yang menanggapi kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dengan menantang mubahalah. Ilmu yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dijawab dengan tantangan mubahalah oleh beberapa habib. Apakah kejadian akhir-akhir ini adalah bentuk daripada mubahalah, atau mubahalah yang dilakukan oleh para habib ini sudah mulai bekerja? Seperti halnya kita ketahui bersama kemarin, seorang kiai yang mengatakan mengotak-atik Ba'alawi akan terkutuk, yang membahas nasab ini adalah termasuk orang yang tidak berilmu dan lain sebagainya. Lalu tidak lama dari itu langsung wafat, langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu termasuk memang bentuk mubahalah yang dilakukan oleh para habib ini sudah mulai bekerja? Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak bagaimana mubahalah para habib ini. Saya atas nama Ahlul Bait
itu kalau kita membawa pengawal berarti kita itu menyangka orang-orang yang berbeda dengan kita itu jahat gitu. Sementara saya meyakini bahwa mereka sebenarnya hanya sedang biasa, namanya sesuatu yang baru yang berbeda dengan apa yang telah dipahami, apa yang telah diyakini selama ini. Tentu di situ ada storm and drang dalam istilah psikologi untuk anak-anak, dan itu akan kembali kepada titik yang nadir, di mana kesadaran itu akan menjadi sebuah jawaban dari semua hal yang telah terjadi, dari kegundahan dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, kemudian dewasanya dalam cara berpikir, pengalaman, membaca, mendengar dan lain sebagainya, saya kira nanti akan berjalan seperti biasa. Kalau misalnya toh dari pihak Ba'alwi dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat yang membatalkan nasab mereka, dengan tes DNA yang sudah keluar dari berbagai macam sampel dari keluarga mereka yang tidak menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi, baik dari Yaman sendiri maupun dari dalam negeri. Tapi apabila mereka dalam diri mereka sendiri gitu, tanpa harus merasa orang lain wajib mengakui, saya kira itu tidak akan jadi masalah. Jadi mereka sendiri mengakui. Jadi nggak usah mubahala seperti Pak Agus Abu Bakar dengan Mas Yusuf yang ngompor-ngompori Mas Yusuf itu. Orang suruh mubahala segala. Lah misal saya ditantang mubahala itu Kiai Arja, Kiai Ubed, nggak bakal mau saya. Orang saya sudah tahu bahwa mereka haplogrupnya bukan menunjukkan turunan Nabi, dalam sejarah tidak nyambung, di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Kemudian saya menerima mubahala itu. Nah, itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk makhluk Allah yang lain. Berarti saya sedang menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik. Dan itu nggak mungkin saya lakukan. Saya yakinnya Balawi bukan cucu Nabi, tetapi bukan dengan itu saya terutama akan menjerumuskan mereka untuk mendapatkan laknat Allah. Nggak mungkin saya mau mubahala dengan mereka dengan berbagai macam dalil yang saya dapatkan, dengan tes DNA yang sudah dapat dilihat oleh semua orang bahwa mereka bukan cucu Nabi. Kemudian saya mau mubahala, maka saya tidak pantas menjadi seorang santri kalau saya itu menerima mubahala itu. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ini. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam bagilana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsid fi ma sayballighuna daqiqah. Ini alhamdulillah. Pemirsa sekalian, seorang kiai tadi, yaitu Kiai Haji Asmuni M. Nur, ya, beliau wafat seketika setelah berbicara tentang yang mengkritisi nasab ini laisa minal ilmi, tidak termasuk orang-orang yang berilmu dan akan terkutuk dan lain sebagainya. Kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang yang mengkritisi habaib ini dari segi nasab, dari segi perilaku, khurafat dan sejarah bangsa ini, kita tahu selama ini justru ilmu yang disampaikan, yaitu Jimatul Usma Al-Bantani, beberapa ilmu-ilmu yang tentang nasab, tentang kajian-kajian kitab-kitab sezaman, kitab-kitab terdahulu dibuka, semuanya dibongkar. Dari manuskrip asli kitabnya, ini kitab yang asli, kitab yang palsu, kitab yang sudah direkayasa dan lain sebagainya, justru mengedepankan ilmu mengenai sejarah. Bagaimana Utsman bin Yahya bersahabat dengan Sunan Orgonje dan lain sebagainya, itu pun berdasarkan data dan ilmu. Lalu beliau mengatakan bahwasanya
tidak ada dengan ilmu. Inilah saudaraku sekalian. Lalu dengan ucapan alhamdulillah beliau wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah beliau pasti akan tahu langsung setelah di alam sana pasti akan dikasih tahu oleh Allah bahwa ini yang benar, ini yang salah. Mungkin itu ya. Dan kenapa Allah mengambilnya? Bisa jadi, ya ini Allah Maha tahu ya. Bisa jadi karena beliau orang alim, beliau punya santri, agar beliau yang sedang mendukung Ba'alawi ini tidak berkelanjutan. Mungkin saja seperti itu ya. Tapi wallahu alam, itu ada hikmah tersendiri. Ya inilah saudaraku sekalian, apakah itu termasuk memang mubahalah yang dilakukan oleh para habib itu sudah mulai bekerja? Salah satunya itu. Dan kemarin juga kita lihat bahwasanya ada oknum yang tertangkap karena mencuri motor juga. Apakah akhirnya terhinakan? Apakah karena mubahalah itu semua? Wallahu a'lam bishawab. Ya, saudaraku sekalian, itu oleh karena itu Kiai Haji Imaduddin Usma Al-Bantani dalam menanggapi mubahalah ini, beliau tidak perlu bermubahalah. Karena apa? Karena beliau membatalkan nasab Ba'alawi ini dengan dasar-dasar data, dengan ilmu yang sudah beliau ketahui. Dan kalau beliau mau menanggapi mubahalah ini, sama halnya beliau ingin menghancurkan Ba'alawi ini, ingin menghancurkan orang-orang yang ingin bermubahalah ini sendiri. Gitu. Inilah sifat asli seorang ulama. Harusnya yang zurunal ummah bi'ainir rahmah, melihat umat itu dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Dan beliau benar-benar menunjukkan kasih sayang beliau kepada para habib ini agar tidak terlaknat. Karena beliau justru benar-benar hanya karena ingin berdakwah, menyampaikan kepada para habib ini bahwa mereka selama ini tertipu oleh orang-orang terdahulu yang mengatakan mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jarang dimiliki oleh mereka ya. Harusnya memang seperti itu. Nah, jadi tidak sedikit-sedikit bermubahalah, menantang, mendoakan orang lain dengan kesusahan, tidak seperti itu. Gitu. Walaupun toh benar-benar orang itu tersesat. Ini yang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya kita sejarah yang disampaikan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif dilempari oleh orang kafir ketika beliau berdakwah. Beliau tidak langsung berdoa untuk menghancurkan mereka. Ini yang harus ditiru gitu loh. Ketika ada orang menentang, tidak langsung mendoakan supaya terlaknat dan lain sebagainya. Ini saudaraku sekalian, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW di Taif itu, andai kata Nabi Muhammad ingin wataknya seperti mereka, seperti Habib Rizik yang sering berdoa keburukan dengan yang lainnya, ya, menantang mubahalah, hancurlah negeri ini. Dan ajaran Rasulullah tidak akan sampai di masyarakat kalau sedikit-sedikit langsung ditantang dengan mubahalah, karena beliau menyampaikan kebenaran. Ini saudaraku yang harus kita ikuti ya. Benar-benar apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usma Al-Bantani ini benar-benar luar biasa ya, menunjukkan watak asli seorang ulama. Seperti halnya ulama itu, seperti halnya yang disampaikan oleh Gus Mus bahwasanya yang zurunal ummah bi'ainir rahmah. Itulah ulama. Seorang ulama harus melihat umat itu dengan mata penglihatan, mata kasih sayang ya, dengan kasih sayang, dengan rahmat. Nah, akhirnya ketika melihat masyarakat dengan rahmat, dengan kasih sayang, maka dakwahnya pun akan penuh dengan kasih sayang. Tidak perlu dakwah dengan caci maki, dengan menghina, mengejek dan lain sebagainya. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.